Oke, dipersilakan kita sambut dengan tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk FG1. Langsung kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Sebelumnya, kami dari Fokus Grup 1 akan mempresentasikan bab 2 tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Fokus Grup 1 ada saya sendiri, Fadilah Halimah, selanjutnya Dara Rizka, Elsa Ardiana, Halia Syakira, Kurnia Salsa, dan juga Salma Ramadhani. Sedangkan presentan untuk hari ini ada saya, Kurnia Salsa, dan juga Salma Ramadhani. Langsung mulai ke presentasinya. Presentasi yang pertama akan dilakukan oleh Kurnia Salsa. Kepada Kurnia Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadilah. Tes, ada suaranya nggak? Ada kosong. Nah, baik. Saya mulai. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang periode pengusulan Pancasila. Munculnya ideologi bangsa Indonesia, awalnya sesama rakyat Indonesia memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ingin bebas dan merdeka dari para penjajah. Lalu pemuda Indonesia membuat pergerakan untuk melahirkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Melalui Kongres Pemuda 1 dan 2, untuk menyatukan seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pemudanya. Dan pada Kongres 2 lah semua pemuda bersumpah yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Pengusulan Pancasila awalnya dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 60 orang, diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat pada 29 April 1945. Lalu mengadakan sidang pertama pada 29 Mei 1945 dan membahas tentang dasar negara yang dikemukakan oleh yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Insinyur Soekarno, yang ketiga Kiai Bagus Hadikusumo, yang keempat Mr. Supomo. Next slide, Fadilah. Tapi dari ketiga rumusan, rumusan Soekarno lah yang dinamakan Pancasila dan disetujui oleh para hadirin yang hadir rapat pada sidang tersebut. Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 dipimpin oleh Soekarno yang berpidato menyampaikan 5 butir gagasannya, yaitu yang dijadikan sebagai dasar negara yang berbunyi, yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Next slide. Yang kedua, saya akan membahas periode perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Jadi isi Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta, yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu setelah diadakannya sidang-sidang BPUPKI, Soekarno juga diberi kewenangan untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI oleh pemerintahan Jepang. Setelah dibentuknya PPKI, berjalannya beberapa waktu, lalu terdengar berita bahwa Jepang menyerah pada Sekutu tanpa syarat karena jatuhnya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang merupakan kota pusat pemerintahan Jepang. Karena Jepang menyerah pada Sekutu dan menyerah tanpa syarat, para tokoh mengira adanya kekuasaan
yang kosong pada saat itu dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Karena tokoh-tokoh Indonesia sudah mengira adanya kekosongan kekuasaan dan Jepang hanya menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itulah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan yang dilakukan pada 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, 1 hari kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang yang pertama yang berisi 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, yang ketiga membentuk KNIP, yang keempat merumuskan Pancasila yang diambil dari Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta juga Pancasila dirubah menjadi yang awalnya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Salma. Untuk Saudari Salma, kami persilakan. Terima kasih, Salsa. Presentasi akan saya lanjutkan. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi budaya, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Asaat Ali dalam buku Negara Pancasila yang berjudul Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia. Agama-agama menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, seperti konstruksi tradisi dan kultur di berbagai daerah yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Kepribadian bangsa Indonesia sudah terbentuk sejak lama, sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi norma dalam bersikap dan bertindak. Lalu keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa memiliki jiwa masing-masing. Begitu pula Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara, merupakan bukti bahwa pilihan pada saat itu merupakan suatu yang tepat. Next slide. Lalu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat,
kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Lalu, sumber sosiologis Pancasila itu merupakan nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satunya adalah nilai gotong royong. Lalu ketiga, sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupannya bersama dan bersatu, dan juga demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Next slide. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Ya, terima kasih Salma. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama adalah esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada dasarnya merupakan dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur seperti alasan filosofisnya berdiri suatu negara, dan juga setiap produk hukum di Indonesia harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa karena mengandung unsur-unsur seperti nilai-nilai agama, budaya, dan juga adat istiadat. Yang kedua adalah urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila dasar negara yang mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan, dengan konsekuensinya yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah tanggapan dari fokus grup 1 tentang bab 2 ini. Yang pertama, Pancasila terbentuk karena sikap para pemikiran atau sikap para leluhur yang menilai karakteristik bangsa Indonesia. Pada dasarnya Pancasila merupakan produk otentik yang dibentuk oleh pendiri negara Indonesia. Dan nilai Pancasila juga bersumber dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang beragam yang berkembang di bangsa Indonesia ini sendiri. Pancasila dibuat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Seperti pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang diharapkan dengan Pancasila, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kebudayaan dan adat istiadatnya beragam dapat bersatu. Namun, sekarang ini justru perbedaan tersebut dijadikan sebuah adu argumen dan banyak konflik yang didasari akibat adanya perbedaan. Selanjutnya, Pancasila menjadi pokok pembangunan nasional yang meliputi segenap aspek bidang kehidupan. Karena Pancasila merupakan dasar negara dan juga nilai-nilainya universal, maka Pancasila dapat masuk ke seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menjadi pokok pembangunan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, Pancasila sudah sepatutnya dijaga oleh warga negara Indonesia dengan cara mengamalkan nilai-nilainya sebagai pedoman kehidupan. Namun, banyak masyarakat yang hanya memahami Pancasila berdasarkan teorinya saja. Itu bisa dilihat dari di zaman sekarang banyaknya konflik
masih banyaknya konflik, terus ketidakadanya toleransi, terus ketidakadilan, dan segala macamnya karena masyarakat Indonesia-nya sendiri yang masih belum memahami dan juga menerapkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Sekian presentasi dari kami. Kepada kelompok yang ingin dipersilakan. Mau nanya dong. Mau nanya dong. Mau nanya. Oke, silakan. Kalian yang tunjuk ya, FG1 yang tunjuk siapa yang Saya ingin Ini- bertanya. Pak, maaf, ini boleh di Nah. stop share atau tetap di sharing aja? Iya, tolong diketik nanti pertanyaannya ya, dibuat slide baru, isinya siapa yang bertanya dan pertanyaannya apa. Yang bertanya tolong raise hand juga ya, biar ketahuan siapa aja. Oke, silakan diserahkan ke kalian, 2 orang penanya. Untuk saudari Faras, pertanyaannya dipersilakan. Karas dulu, oke. Saudara Faras, baik. Iya, Assalamualaikum. Saya Faras dari FG6. Ingin Waalaikumsalam. bertanya, apa yang dimaksud dari Pancasila sebagai identitas kultural dan dapat ditelusuri dari kehidupan beragama masyarakat? Dan dapat ditelusuri oleh apa tadi? Dari kehidupan beragama masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Faras. Selanjutnya penanya yang kedua dipersilakan Saudari Imania. Saya ingin bertanya, saya Iman dari FG5 ingin bertanya, bagaimana upaya Presiden Soeharto dalam mengamalkan Pancasila di pemerintahannya? Dalam menerapkan ya? Dalam mengamalkan Pancasila. Maaf. Suaranya keputus. Dalam mengamalkan Pancasila Iya. di pemerintahannya. Ya. Ya, silakan jawab. Cukup 2 penanya ya, yang lainnya nanti bisa bertanya di forum diskusi. Dicatat dulu aja pertanyaannya nanti untuk ditanyakan di forum diskusi. Oke.
Saya izin menjawab pertanyaan pertama dari Faras, fokus grup 6. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas kultural dan dapat ditelusuri dari kehidupan beragama masyarakat ya. Jadi Pancasila sebagai identitas kultural itu karena tradisi dan kultural bangsa Indonesia itu dapat ditelusuri dari sistem-sistem agama yang sudah ada di Indonesia dari sejak dulu kala, seperti agama Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Nah, agama-agama ini menyumbang dan menyempurnakan nilai-nilai dan norma serta kebudayaan yang ada dan berkembang di masyarakat Indonesia. Misalnya mungkin seperti tradisi dan kultural di Aceh atau Melayu itu tidak lepas dari peran peradaban Islam. Lalu juga ada budaya di Papua dan Toraja itu juga tidak lepas dari kebudayaan peradaban agama Kristen. Dan juga di Bali misalnya yang sangat lekat peradaban Hindunya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke. Faras gimana? Ada yang mau ditanggapi terkait jawaban ini atau yang lainnya mungkin? Oh, sudah bagus Pak, sudah cukup dimengerti jawabannya. Sudah cukup dimengerti. Oke. Nah, kalau saya ingin melanjutkan pertanyaan ini dengan tadi kan sebagai identitas kultural ya, yang katanya dapat ditelusuri dari kehidupan beragama masyarakat. Kita tahu bahwa secara tradisional agama masyarakat Indonesia itu bukan sekedar 6 agama yang diakui sebagai agama resmi negara. Ada yang lain-lainnya. Misalnya di Sunda ada Wiwitan, di Jawa ada Kejawen, di Sumatera Utara ada Parmalim. Nah, yang saya mau tindak lanjuti posisi agama-agama tradisional tersebut dalam Pancasila bagaimana ya? Apakah diakui atau tidak? Karena itu kan bagian dari identitas kultural masyarakat kita juga. Silakan ditanggapi lagi. Agama-agama yang tradisional seperti itu agama yang diakui sebagai budaya. Cuma kalau agama yang seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik itu yang diakui secara resmi di Indonesia. Jadi diakui nggak agama-agama asli Indonesia tersebut? Bagaimana status mereka? Kan masih ada ya penganut agama-agama asli itu sampai sekarang juga masih ada. Bagaimana status mereka di Indonesia? Apakah itu bertentangan dengan Pancasila atau tidak? Kok mungkin kepercayaan lain yang seperti tadi itu masih dihargai oleh masyarakat Indonesia, tapi dia tidak tercatat sebagai agama yang resmi ada di negara Indonesia. Oke, jadi
kalau di posisi di agama tersebut di Pancasila bagaimana? Oke, kenapa saya tanyakan? Karena kan misalnya beberapa saat yang lalu itu penganut agama Sunda Wiwitan mendirikan makam sesepuhnya di daerah mana ya, Kuningan. Nah, tetapi ternyata pendirian makam tersebut tiba-tiba didatangi sama massa, ya, dan dianggap bahwa itu tidak boleh karena ya Sunda Wiwitan bukanlah agama yang diakui di Indonesia, katanya mereka seperti itu. Nah, menurut kalian menanggapi hal seperti itu bagaimana? Sehingga akhirnya nggak jadi dibangun dan bahkan sama pemerintah daerahnya juga tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan. Mungkin Padahal itu adalah diakuin agama asli Indonesia. diakuinnya bukan sebagai agama, Pak, tapi sebagai budaya. Iya, tetap nggak boleh. Masih sebagai budaya kan, harusnya kan sebagai cagar budaya boleh dong ada bangunan makam, makam sesepuh, tapi nggak boleh. Karena dianggap membawa kemusyrikan, ada yang beralasan tidak sesuai karena tidak berketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap isu seperti itu? Sementara kan tadi kalian bilang secara sumber historis, identitas kultural, adat istiadat, dan juga agama masyarakat Indonesia itu merupakan salah satu sumber historis Pancasila. Menurut saya, setiap orang itu bebas menganut kepercayaan apa saja dan nggak bisa memaksakan seseorang untuk itu. Dan yang penting saling menghargai dan menghormati sesama. Oke. Ya, oke. Silakan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang pertanyaannya Imania nih, silakan dilanjutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Imania. Bagaimana upaya Presiden Soeharto dalam mengamalkan Pancasila di pemerintahannya? Jawabannya, menurut kelompok kami, setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan
yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, MPR mengadakan rapat untuk membahas usulan Presiden mengenai pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Usul ini diterima dan dijadikan TAP nomor 2 MPR 1978 tentang P4 Eka Prasetya Pasca Karsa. Dalam TAP itu diperintahkan supaya pemerintah dan DPR menyebarluaskan P4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Impres nomor 10 1978 yang berisi penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia. Kemudian dikeluarkan juga Kapres nomor 10 1979 tentang pembentukan BP7 dari tingkat pusat hingga Dati 2. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi Orsospol, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 1985 tentang Parpol dan Golkar. Dan bagi Ormas, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 1985 tentang Ormas. Oke. Imania mau menanggapi atau tidak? Ya, Maaf, suaranya hilang. nanti kalau ya, kalau- Maaf Ipa, suaranya putus-putus. Iya, suaranya putus-putus koneksinya nih. oh, Oke, iya. diketik mungkin bisa ya di chat. Karena koneksinya Imania nih kuning. Oke, nah kan ada upaya pengamalan ya dari eranya Pak Harto yaitu mengadakan P4. Kenapa ketika reformasi P4 tersebut dihapuskan? Dasarnya apa? Alasannya apa? Dan kalau menurut kelompok kalian P4 itu bagaimana sih? Oke, nah dari Imania juga apakah P4 itu sama dengan wawasan Nusantara? Terima kasih Pak atas tanggapannya. Saya akan mencoba menjawab Ya, mengapa silakan. mengapa P4 dihilangkan. Menurut kelompok kami, penataran P4 dihilangkan setelah era reformasi karena penataran P4 lebih dianggap sebagai program doktrin dari pemerintah Orba. Di era reformasi sekarang ini, segala macam bentuk doktrin sangat ditakuti. Semua jadi alergi terhadap segala bentuk doktrin atau propaganda. Propagandanya di mana? P4 itu buruknya apa sebagai doktrin? Bukankah Pancasila sendiri memang doktrin kan? Kan itu doktrin Pancasila kita sebagai ideologi berarti kan sebagai sebuah doktrin. Lalu salahnya di mana? Kenapa harus dihapuskan? Kalau menurut berita yang saya baca, itu P4 dihapus karena pas Orde Baru runtuh, Pancasilanya itu dijadiin kambing hitam karena dianggap sebagai milik rezim tertentu. Maksudnya Jadinya gimana tuh? P4. Sebagai kambing hitam gimana tuh? Karena Pancasila pada era Orde Baru tidak dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan dijadikan mantra keramat bahkan alat politik untuk kekuasaan. Oke, ada contohnya nggak? Alat politiknya bagaimana?
Nggak, maksudnya di yang kamu baca itu ada nggak contohnya? Nggak ada ya? Nggak Oke. dikasih tahu. Nggak bisa kasih tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, dilanjutkan yang tanggapannya Imania tuh. P4 sama nggak dengan Wastra, Wawasan Nusantara? Kayaknya berbeda deh kalau P4 itu kan seperti apa sih pemahaman tentang Pancasila, kalau wawasan Nusantara itu cara pandang atau sikap bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, jadi berbeda. Oke. Apa tuh Wawasan Nusantara? Cara pandang atau sikap bangsa Indonesia. Cara pandang atau Sikap sikap bangsa pandang Indonesia. bangsa Indonesia. Ah, Kalau kalau P4 adalah dalaman tentang Pancasila. oke. Jadi berbeda ya. Ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada penanya dan kepada Fazila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.